Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami. Materi mengenai Enterprise Arsitektur pada bagian Arsitektur Vision. Saya sendiri Niputeka Fridayanti, penyaji selanjutnya Sangputu Yoga Pramana, dan Made Dwi Artajaya. Pada Arsitektur Vision, kami membahas mengenai definisi visi arsitektur, tujuan visi arsitektur, masukan visi arsitektur, langkah-langkah visi arsitektur, dan luaran visi arsitektur. Arsitektur Vision merupakan fase A dari TOGAF ADM. Fase ini merupakan fase awal dari proses pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi dari ruang lingkup arsitektur yang akan dikembangkan. Yang mana fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Adapun tujuan dari arsitektur vision di sini yaitu untuk memastikan atau menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur mendapat pengakuan dari dukungan manajemen enterprise. Yang kedua, mensyahkan atau memvalidasi prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pergerakan strategis bisnis organisasi. Yang ketiga yaitu mendefinisikan ruang lingkup, memprioritaskan komponen dari struktur saat ini yang ingin dikembangkan. Selanjutnya yaitu mendefinisikan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dalam usaha arsitektur dan batasannya. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan suatu visi arsitektur yang menunjukkan respon terhadap kebutuhan dan batasannya. Input pada arsitektur vision. Yang pertama ada permintaan pekerjaan arsitektur. Yang kedua strategi bisnis, sasaran bisnis, dan pendorong bisnis. Yang ketiga, prinsip arsitektur dan prinsip bisnis. Dan yang keempat adalah enterprise continuum dan dokumentasi arsitektur. Di dokumentasi arsitektur berisi deskripsi kerangka kerja, deskripsi arsitektur, deskripsi baseline, dan lain-lain. Step-step arsitektur vision. Yang pertama, menentukan atau menetapkan proyek. Jadi di sini kita akan menentukan dulu arsitektur vision seperti apa yang kita akan buat, dan kita bisa mencari beberapa referensi dari beberapa perusahaan lain. Yang biasanya disiapkan adalah bagaimana prosedur kerja dan manajemen bisnis seperti apa kita ingin buat. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Di sini kita akan menentukan tujuan dan strategi pengembangan arsitektur apa yang nantinya kita akan gunakan agar dapat memaksimalkan kinerja arsitektur vision yang kita buat. Lalu yang ketiga ada prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Dalam tahap ini kita akan mengembangkan lagi tujuan yang sebelumnya sudah kita buat sebagai tahapan awal dalam perancangan arsitektur vision. Yang keempat, mengidentifikasi yang ada di dalam dan di luar lingkup perusahaan saat ini. Nah, di sini kita akan mendata beberapa hal yang wajib diketahui oleh perusahaan. Yang pertama, ada luasnya cakupan bisnis kita seperti apa saat ini. Yang kedua, ada domain arsitektur vision yang akan dicakup. Hal ini meliputi beberapa hal seperti aplikasi, data-data dari perusahaan saat ini, dan bisnis itu sendiri seperti apa. Yang ketiga, berapa sumber daya yang boleh kita gunakan dan tidak boleh kita gunakan. Dan yang terakhir ada banyaknya aset yang perusahaan miliki saat ini. Lalu yang kelima ada mengidentifikasi batasan-batasan. Di sini kita akan membuat tingkatan pada lini kerja agar nantinya bila ada masalah yang datang, orang yang bertanggung jawab atas kendala tersebut memiliki tugas yang jelas dan tanggung jawab yang jelas terhadap masalah tersebut untuk diselesaikan, dan juga membuat kinerja yang lebih efektif dan efisien.
Yang keenam, ada mengidentifikasi stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur. Di sini kita akan melakukan analisis mengenai hal apa saja yang sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk membantu kinerja dari pemangku-pemangku kepentingan yang mungkin saja selama ini sangat sulit terpenuhi oleh perusahaan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah mengembangkan statement of architecture work. Dalam tahap ini kita akan mencoba menjalankan arsitektur vision yang sebelumnya telah kita buat. Apabila ada kendala atau terjadi masalah yang ditemukan oleh karyawan atau lini lainnya, nanti hal ini akan berusaha diperbaiki kembali dan diusahakan untuk dikembangkan kembali. Output dari arsitektur vision. Yang pertama adalah pernyataan pekerjaan arsitektur yang disetujui, termasuk lingkup dan kendala, dan rencana untuk pekerjaan arsitektur. Yang kedua adalah pernyataan yang disempurnakan oleh tujuan bisnis dan driver strategis. Yang ketiga, prinsip arsitektur dan prinsip bisnis yang sudah disempurnakan. Dan yang keempat adalah visi arsitektur, yaitu berupa skenario bisnis.